Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Loh, anakku pulang. Ada apa ini? Kangen ibu ya? Ini, Bu, si Mulan hamil. Iya, Bu. Sudah 3 bulan. Alhamdulillah. Akhirnya ibu dikasih momongan. Iya, Bu. Mulan ini gak tenang kalau aku tinggal kerja tiap hari. Parno dia, kebanyakan nonton tok-tok tentang ibu hamil. Jadi untuk sementara waktu kita tinggal sama ibu ya. Oh, nggak apa-apa. Tenang aja, nanti ibu ajarin cara-cara menjaga kehamilan. Mohon bantuannya ya, Bu. Kalau hamil itu harus sering-sering makan makanan yang bergizi. Nggak boleh sembarangan makannya. Iya, Bu. Wulan juga udah beli susu buat ibu hamil. Wulan udah cocok banget sama susu Prenagen. Aduh, susu kayak gitu cuma banyak bahan kimianya. Nggak baik buat otak bayi kamu. Mending makan makanan alami. Iya, Bu. Pak, saya beli sardennya ya. Yang ada tulisannya Mackarel itu loh. Ada, Bu. Ini merek Kingfisher. Sarden paling enak ini. Nggak ada amis-amisnya. Wah, boleh deh Pak itu. Saya beli 5 ya. Tumben Ibu belinya banyak. Iya, ini mantuku lagi hamil. Makanannya harus dijaga mulai sekarang. Mana anak muda zaman sekarang suka dikit-dikit minum obat, minum vitamin. Padahal loh, tinggal minum jamu udah bisa sembuh. Loh, kan udah bener, Bu. Minum vitamin biar ibu dan janinnya sehat. Loh, Bapak ini tahu apa sih? Boro-boro punya anak, pasangan aja belum punya kan? Bu, Kenapa? Ibu nggak salah kok. Nambah daun pepayanya 1 ya. Iya, ini totalnya 60.000. waduh. Aku cuma bawa 50.000. 10.000-nya besok ya, Pak. Yo, Mas, masa ibu nyuruh aku buat minum jamu daripada minum susu ibu hamil? Kan vitaminnya kalah lengkap. Udahlah, nurut aja sama ibu. Toh ibu udah berpengalaman. Lagian lebih murah beli jamu daripada susu ibu hamil. Tapi Mas, Baru sehari di sini tapi kamu udah banyak protesnya. Dibantu bukannya terima kasih malah ngomel-ngomel. Terserah deh mau minum jamu atau susu. Tapi kalau ibu marah bukan urusanku. Nak Mulan, ayo makan. iya Bu. Ayo sarapan nak. Ibu hamil itu nggak boleh telat makan. Nanti anaknya jadi susah makan kalau udah lahir. Iya Bu. Jangan makan ayam goreng. Nanti anakmu kulitnya berminyak. Ibu hamil itu makannya harus ikan sarden sama daun pepaya. Loh, kenapa Bu? Kan ikan sarden kalengan, natriumnya tinggi. Garam itu sehat. Di kalengnya aja ada tulisan ikan Mackarel. Ini bagus buat ibu hamil, biar pas lahiran lancar. Ibu dapat info dari mana? Ini tuh ilmu dari zaman dulu. Westa, kamu itu makan aja yang banyak. Duh, kok gini ya? Aku harus minta tolong ke ayah ibu. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Hehehe. Halo, ayah? Ada apa ini? Anak perempuan ayah kok telepon? Yah, Mulan boleh nggak numpang sampai Mulan lahiran? Emangnya kenapa, Nak? Kamu nggak betah di sana? Iya, Bu. Ya sudah, nanti kamu izin aja ke suamimu. Kalau sudah, nanti ayah sama ibu jemput ke sana. Terima kasih ya, Bu. Mas, aku boleh nggak ke rumah orang tua aku selama hamil? Biar aku lebih tenang. Ngapain? Udah sini aja. Beberapa hari aja kalau gitu, Mas. Enggak, dibilangin enggak ya enggak. Kelawan terus sih. Baru pulang kerja udah dibuat kesel. Maaf, Mas. Duh, moga nggak disuruh makan sarden lagi.
Ayo makan nak. Ini ibu udah buatin telur rebus sama tahu kukus. Gak ada ayam, Bu. Udah, makan ini aja. Oh iya, ibu baru inget. Kamu harus puasa muti yo, biar kulit bayimu putih bersih. Bu, kalau gini aku dan bayiku gak akan mendapatkan nutrisi yang baik. Aduh, kamu ini mikirnya berlebihan. Ibu dulu makanin gini juga sehat-sehat aja kok. Tuh, suamimu buktinya gak ada sakit apapun. Ya kan cuma kebetulan aja itu, Bu. Udahlah, manut aja. Sama jangan lupa, tiap pagi kamu harus lompat-lompat 10 kali. Selama beberapa bulan, Mulan harus bertahan dengan ibu mertuanya yang kolot. Ditambah dengan suaminya yang sangat cuek, membuat Mulan stres di masa kehamilannya. Mulan awalnya ingin pergi kontrol rutin ke dokter. Namun, oleh sang ibu mertua, Mulan dilarang karena menurutnya sinar X-ray dianggap berbahaya untuk janin. Dikarenakan Mulan tidak ingin bertengkar dengan ibu mertuanya, dia memilih untuk patuh. Hingga akhirnya dikarenakan stres, ketika masa kehamilan masih 7 bulan, perutnya terasa sangat sakit. Aduh, perutku sakit. Bu, tolong, Bu. Loh, kamu kenapa? Ini kan baru bulan ke-7. Aduh, kamu sih sering ngeyel kalau dibilangin. Ayolah, ke dukun bayi. Enggak, Bu. Aku nggak mau ke dukun bayi. Ke rumah sakit aja, Bu. Aduh. Nak, kamu kenapa, Nak? Ayo kita ke rumah sakit. Ya, ayo ya. Iya. Ke rumah sakit itu jauh, Bu. Kita ke dukun bayi aja. Saya ada kenalan di sini. Enggak, anak saya harus dibawa ke rumah sakit. Ya wes, aku telepon Danang supaya nyusul. Kondisi ibu dan anak sangatlah tidak stabil. Ditambah dengan tekanan darah tinggi yang dimiliki sang ibu, persalinan ini akan sangat berisiko. Astagfirullah. Dok, tolong lakukan yang terbaik untuk anak dan cucu saya. Baik, Bu. Kok Mulan udah lahiran? Kan ini belum waktunya. Kata dokter tadi, Mulan tensinya tinggi sekali. Kamu gimana jadi suami? Kok nggak dijaga? Ya jangan salahin anak saya dong, Bu. Anak ibu loh yang suka ngeyel kalau saya atur makanannya. Makanya kan sekarang lahirannya prematur. Duh, anak prematur ini otaknya belum optimal. Pasti nanti jadi anak bandel pol. Bu, itu cucu Anda sendiri loh. Kok bisa ngomong kayak gitu? Mending kita doakan yang terbaik saja untuk ibu dan anaknya. Kita punya masalah yang lebih serius. Siapa yang bakal bayar biaya rumah sakit? Kalian nggak punya tabungan? Semenjak Mulan resign karena hamil, kami jadi gak bisa nabung. Ya sudah, biar ayah yang urus. Kamu sebagai kepala rumah tangga harusnya prepare dong kalau mau punya anak. Sepulangnya dari rumah sakit, Budina semakin menjaga asupan makanan Mulan. Yang pada awalnya ASI Mulan lancar, akhirnya menjadi seret. Sayang. Ayo. Makan dulu ya, Nak. Bu, ibu kasih minum apa itu? Ini, ibu hancurin pisang biar anakmu berisi. Kasian, masih bayi tapi kurus kering. Kamu sih asinya mampet. Kan udah ibu bilang, jangan minum vitamin-vitamin itu. Itu tuh yang bikin asimu mampet. Sana loh makan kerupuk rambak biar ada lemaknya. Bu, anakku ini masih bayi. Jangan dikasih pisang. Berani kamu bentak ibu? Tolong, Bu, biar Mulan aja yang rawat anak Mulan. Mulan tahu kok apa yang terbaik buat anak Mulan. Kamu ini harusnya bersyukur punya mertua yang perhatian. Mau bantuin jaga anakmu, bukan malah ngomel-ngomel. Bukan maksudku tidak bersyukur, Bu. Dahlah, sana urus anakmu sendiri. Tuh,
cucuku yang paling cantik. Ayo berjemur dulu. Astagfirullah, Bu, jangan dijemur di bawah matahari langsung. Nggak bagus. Bu Roima ini kok pagi-pagi udah rame. Kalau jemur ya harus di bawah matahari, biar masuk sinarnya. Gimana sih Bu Roima ini? Bu, itu kulit cucu sampean udah merah. Kasihan, Bu, udah terbakar itu. Halah, normal ini. Bu Roima ini tahu apa? Sampean kan mandul. Duh, kamu kok rewel banget sih, Nak? Mulan, bangun. Ini loh, anakmu nangis terus. Astaga, habis ibu bawa kemana anakku? Kenapa kulitnya merah-merah gini? Cup. Anakmu rewel banget. Diajak berjemur sebentar aja udah nangis. Gini nih anak hasil operasi sesar. Dahlah, ibu mau masak. Kamu urus aja itu anakmu. Kalau kayak gini apa bisa diimunisasi ya? Kan hari ini jadwalnya. Apa? Imunisasi? Nggak usah gitu-gituan. Bayi sakit-sakitan gitu kok malah dikasih virus tambahan. Udah lah, nggak usah. Kok gitu, Bu? Kan itu penting buat kedepannya. Kamu ini mau aja sih dibodoh-bodohin sama orang. Suamimu loh nggak pernah divaksin. Sehat-sehat aja kan? Dah, nggak usah. Anak rewel gitu kok dibawa-bawa keluar. Bikin malu aja. Beberapa bulan kemudian, berkali-kali Mulan mendapati ibu mertuanya memberikan anaknya makanan yang harusnya belum boleh diberikan. Hingga akhirnya, suatu malam Rara terus menangis tanpa berhenti. Hal ini membuat Mulan sangat khawatir. Setelah memohon-mohon pada suaminya, akhirnya mereka membawa Rara ke UGD terdekat. Bapak dan Ibu, tolong tunggu di sini sebentar. Anakku kenapa ya Allah? Anak panas saja udah panik. Kamu ini terlalu manjain anakmu. Mas, Rara itu. Cucuku sakit karena punya ibu gak becus kayak kamu. Apa kalian keluarga dari pasien bayi bernama Rara? Iya dok, gimana kondisi anak saya? Anak Anda mengalami malnutrisi yang lumayan parah. Ditambah kulitnya terbakar matahari. Kenapa bisa seperti ini? Apa Bapak dan Ibu tidak pernah ke posyandu untuk kontrol rutin? Anakku. Maaf dok, saya nggak pernah bawa cucu saya ke posyandu. Nggak guna. Kalau sakit ya tinggal dikasih jamu. Astaga Ibu, bayi sekecil ini tidak boleh diberikan jamu. Cukup ASI atau susu formula. Dokter ini masih muda, nggak tahu apa-apa. Saya dulu waktu muda juga nggak kasih anak-anak saya ASI, cuma jamu-jamuan. Pas hamil latihan lompat-lompat dan makan ikan teri. Dari 4 anak, 2-nya normal-normal aja tuh. Terus yang 2 gak tumbuh normal? Ya umur kan nggak ada yang tahu dok. Ya itu, gara-gara minum jamu sama pas hamil lompat-lompat. Kalau cucu Anda kenapa-kenapa, berarti memang gara-gara neneknya. Semua cara-cara yang Ibu sebutkan tadi malah membahayakan bayi dan janin. Apalagi di trimester awal. Inilah kenapa sekarang kita gencar untuk mengedukasi para orang tua soal kesehatan dan imunisasi, agar anak mereka memiliki harapan hidup yang lebih tinggi, gak kayak zaman dulu. Ini semua gara-gara ibu. Ibu yang menyuruhku mengikuti cara-cara kuno yang membahayakan aku dan anakku. Untuk sekarang, Rara akan dimasukkan ke ruang perawatan khusus untuk pengawasan lebih lanjut. Baik dok, terima kasih. Aku harus telepon ayah dan ibu. Ngapain? Udah nggak usah. Ntar kamu ngadu yang enggak. Ya emang, kenapa? Kamu takut? Nyesel aku nikah sama kamu mas. Pokoknya setelah Rara sembuh, aku minta cerai. Kamu ini, Bu, ayo Bu, kita balik pulang dulu. Punya istri kok berani banget minta cerai. Jangan-jangan apa yang dikatakan sama dokter itu benar semua ya? Dulu aku mengikuti itu semua tanpa berpikir. Puasa muti, lompat-lompat. Rupanya itu semua yang menyebabkan aku kehilangan anak-anakku.
Hal-hal yang selama ini ku yakini ternyata salah dan malah ku paksakan ke menantuku. Ya Allah, karena aku tidak mau belajar dari kesalahanku dulu, tanpa sadar aku melukai cucuku sendiri. Kenapa aku tidak sadar dari dulu? Maafkan aku ya Allah. Aku membuat mantuku merasa apa yang kurasakan dulu. Bahkan aku tidak menegur anakku yang mirip dengan ayahnya, yang tidak peduli dengan anaknya sendiri. Nak, sudah nak. Kamu sebagai suami harusnya tetap berada di rumah sakit, temani istri dan anakmu. Aduh Bu, males. Aku pengen rebahan. Dulu aku kecil juga ibu doang yang jagain aku pas sakit. Ayo pulang ke rumah. Kamu tahu kan betapa kesusahannya ibu dulu. Kamu mau Mulan ngerasain hal yang sama? Ibu kenapa sih kok tiba-tiba gini? Udah aku mau tidur, besok ngantor. Keesokan harinya, Budina mencoba menjenguk cucunya ke rumah sakit. Namun, Mulan selalu menolak karena masih marah dan trauma. Setelah 10 hari di rumah sakit, Rara akhirnya berhasil sembuh. Mulan pun pulang ke rumah orang tuanya dan membulatkan tekad untuk bercerai dengan Danang. Melihat anaknya akan bercerai, Budina tidak melawan dan merelakan Mulan untuk membawa cucunya. Halo Nak Mulan, apa kabar? Gimana kabarnya? Sehat? Loh, Ibu kok tiba-tiba datang? Alhamdulillah, saya sehat, Bu. Ini Ibu bawain sedikit buat kamu, Nak. Apa nih? Jangan-jangan makanan aneh yang tanpa gizi lagi. Ibu bawain Prenagen Lactamom almond soya. Kata dokter ini susu bagus untuk ibu menyusui. Bener nggak ya? Iya bener, Bu. Ini bagus untuk ibu menyusui. Ibu sekarang belajar dikit-dikit dari Posyandu tentang makanan sehat dan bergizi. Maafin ibu dulu ya Mulan. Ibu menyesal banget sudah bikin kamu dan Rara menderita. Mulan sudah maafin kok, Bu. Mulan tahu itu cara ibu perhatian ke Mulan dan Rara juga. Rara sekarang juga tambah bulat, Bu, karena makannya banyak. Mulan bawa sini sebentar ya. Masya Allah, cucuku makin cantik dan bulat. Kangen nenek sama kamu, Nduk. Nak, semenjak kalian bercerai, Danang sering uring-uringan. Kerjaannya banyak yang gak selesai. Jujur, ibu khawatir sama dia. Kamu gak mau rujuk sama Danang lagi. Maaf, Bu, tapi Mulan ingin sendiri dulu. Iya nak, ibu gak maksa kok. Ibu tahu kamu pasti trauma juga sama perlakuan kita kemarin. Itu gak usah dipikirin, Bu. Mulan sudah seneng banget ibu mulai berubah. Bahkan bawain susu segala. Kalau pas libur panjang nanti, Mulan sama Rara datang berkunjung ya. Bener nak. Ya Allah, terima kasih. Ibu tunggu ya. Nanti ibu buatkan makan yang sehat dan bergizi. Ibu sudah belajar cara mengurus bayi yang benar. Semua makanannya rekomendasi dari dokter anak. Terima kasih banyak ya, Bu. Budina yang sudah bertobat akhirnya berbaikan dengan menantunya. Kini, dia berusaha sebaik mungkin menjadi nenek yang baik bagi cucu kecilnya dengan meninggalkan ajaran-ajaran lama yang membahayakan. Bayangkanlah kita semua berjalan bersama menuju hidup damai sejahtera. Lihat sekitar kita.